Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswa Anggreni dengan NIM C0D022002. Di sini saya akan menjelaskan investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak. Pengertian, PSAK nomor 13 menyatakan investasi jangka panjang adalah suatu penanaman modal yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain dengan maksud untuk diperjualbelikan sehingga pendapatan lain dari luar pendapatan operasional ataupun dengan maksud untuk menguasai perusahaan yang bersangkutan. Investasi jangka panjang dalam laporan laba rugi. Laba rugi atau dalam investasi jangka panjang biasanya dilaporkan dalam perhitungan laba rugi. Penghasilan penjualan investasi umumnya dipisahkan dari penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha. Penerimaan dividen, saham, dan bunga dari obligasi merupakan penghasilan lain-lain. Hasil ini dicatat dalam perhitungan laba rugi dengan jumlah bersih. Dividen atau bunga obligasi yang diperoleh atau diterima sebagai hasil investasi dalam objek yang dikenakan PPh. Dividen dan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh dipungut PPh oleh pemberi penghasilan. Pembayaran pajak yang dipungut itu tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Tujuan investasi jangka panjang. Yang pertama, memperoleh pendapatan tetap dalam setiap periode tertentu. Pendapatan tetap yang dimiliki investasi jangka panjang bisa dalam bentuk bunga, royalti, dividen, uang sewa, dan bentuk lain keuntungan kepemilikan saham. Yang kedua, investasi jangka panjang bagi pengusaha dapat digunakan untuk tujuan membentuk dana tujuan khusus, misalnya untuk kepentingan ekspansi, perluasan produk, dan lainnya. Ketiga, bagi personal bertujuan mewujudkan tujuan keuangan pribadi atau keluarga yang butuh biaya sangat besar seperti dana pendidikan, biaya ibadah umroh atau haji, biaya pernikahan, biaya beli rumah, biaya pensiun, dan lain sebagainya. Keempat, mengarahkan dana khusus misalnya seperti dana untuk kepentingan sosial maupun dana untuk kepentingan ekspansi suatu perusahaan. Dan yang terakhir, pengendalian perusahaan atau orang tertentu dengan kepemilikan sebuah usaha ataupun aset. Selanjutnya ada jenis-jenis jangka panjang. Yang pertama, saham, kedua obligasi, dan ketiga reksadana. Selanjutnya, resiko investasi jangka panjang. Yang pertama, resiko pasar, kedua, resiko bunga, ketiga, resiko inflasi, keempat, resiko likuiditas, kelima, resiko nilai tukar mata uang, dan yang terakhir, resiko negara. Kesimpulan, investasi merupakan salah satu cara sebuah organisasi atau perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan kas jika terjadi surplus. Yang kedua, investasi dapat dimaksud sebagai akumulasi dari suatu bentuk aktiva untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, investasi jangka panjang merupakan sekuritas yang tidak mudah untuk diperdagangkan dan dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau dilakukan dalam jangka waktu lebih dari siklus normal operasi perusahaan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.